Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aziza dengan NIM 240413400026. Di video ini saya buat dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah Kepemimpinan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Vivi Asmawati, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memaparkan analisis kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Baiklah, langsung saja. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disebut dengan SBY merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang memimpin selama 2 periode, sejak tahun 2004 hingga 2014. Latar belakangnya sebagai perwira militer yang disiplin, berpendidikan tinggi, dan dikenal sebagai the thinking general, membentuk karakter kepemimpinan yang kuat, terukur, dan strategis. Karakternya yang tenang, moderat, dan mampu merangkul berbagai kelompok masyarakat, menjadikan SBY sebagai sosok pemimpin yang dihormati serta diterima oleh banyak pihak. Selama memimpin, ia berupaya menjaga iklim politik yang damai, memperkuat demokrasi, dan menciptakan stabilitas ekonomi di tengah perubahan global. Langkah-langkah seperti BOS, BLT, PNPM Mandiri, dan KUR merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai Khadimul Ummah. SBY juga dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan dialog dan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Keputusannya yang hati-hati dan tidak reaktif menandakan sikap tegas yang matang, yaitu ketegasan yang lahir dari pertimbangan logis dan etis, bukan dari emosi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pemimpin harus mampu menjaga aspirasi bawahannya dan memutuskan sesuatu berdasarkan keputusan bersama. Dalam memimpin, beliau sangat menekankan pentingnya hati yang bersih dan kekuatan spiritual. Sikapnya yang santun, tenang, dan lebih memilih jalan damai menunjukkan bahwa ia melihat kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pengembangan karakter manusia ia dorong melalui 3 nilai utama, yaitu yang pertama ada sil qauliyah billah yang artinya menjaga hubungan dengan Allah, dan yang kedua ada hukul muslim yang artinya memperhatikan hak sesama, dan yang terakhir yaitu ada ta'awun yang artinya saling tolong-menolong. SBY adalah contoh nyata pemimpin yang cerdas dan berpikir logis. Ia menempuh pendidikan tinggi hingga tingkat doktor dan memiliki banyak pengalaman di tingkat internasional, sehingga cara berpikirnya luas dan mendalam. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang ia buat yang disusun berdasarkan analisis dan pertimbangan yang matang. Selain itu, SBY mampu menjelaskan visi dan gagasannya dengan jelas dan terstruktur. Kemudian gaya kepemimpinan SBY yang humanis, kooperatif, dan menghargai bawahannya menciptakan suasana kerja yang kondusif. Ia tidak melihat diri sebagai penguasa yang harus ditakuti, melainkan sebagai public figure yang memimpin lewat keteladanan, kesantunan, dan juga komunikasi yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ia merupakan pemimpin yang menjalankan amanah dengan tenang dan terukur, mengutamakan musyawarah, memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan, serta menunjukkan etika dan akhlak yang baik dalam memimpin negara. Nilai-nilai seperti sidik, amanah, tablik, dan fatona itu tercermin dalam gaya kepemimpinannya. SBY bukan hanya memimpin administratif, tetapi juga pemimpin yang mampu menjaga keharmonisan masyarakat, membangun stabilitas, serta menjadi teladan dalam integritas dan moderasi. Detik-detik momen pidato kenegaraan SBY sebelum lengser. Saudara-saudara, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi Presiden Indonesia. Saya adalah anak orang biasa, anak biasa dari Pacitan, yang kemudian menjadi tentara, menteri, dan kemudian dipilih sejarah untuk memimpin bangsa Indonesia. Menjadi presiden dalam landscape politik di mana semua pemimpin mempunyai mandat sendiri dalam demokrasi 240 juta adalah suatu proses belajar yang tidak akan pernah ada habisnya. Tentunya dalam 10 tahun saya banyak membuat kesalahan dan kekhilafan dalam melaksanakan tugas. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu. Meskipun saya ingin selalu berbuat yang terbaik, tetaplah
saya manusia biasa. Akhirnya, saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada jajaran pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan partisipasi saudara-saudara dalam mewujudkan agenda-agenda pembangunan dalam 10 tahun terakhir ini.